Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, sehingga meski dalam keadaan wabah penyakit yang melanda di negeri ini yang tak kunjung usai, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar dan terus belajar menimba ilmu di kampus tercinta kita meskipun dalam keadaan daring. Pada kesempatan ini saya Muhammad Jamil Hadi, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan membahas materi studi kebijakan Kemendikbud terkait dukungan dana pendidikan untuk mahasiswa dan sekolah yang diatur dalam kebijakan Kemendikbud nomor 25 tahun 2020. Materi ini merupakan tugas mata kuliah studi kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh dosen kita tercinta, yaitu Dr. Muhammad Walid MA. Untuk lebih jelas tentang kebijakan tersebut, mari kita simak pembahasannya. Baiklah, sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu latar belakang kenapa Pak Menteri atau yang sering disapa Mas Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim, mengeluarkan kebijakan Kemendikbud nomor 25 tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, dampak dari wabah penyakit COVID-19, dampak dari wabah pandemi COVID-19 itu tidak hanya berpengaruh di dunia kesehatan, akan tetapi dampak ekonomi dan bahkan pendidikan yang berubah secara drastis dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan agar meski dalam keadaan wabah COVID-19, keseimbangan ekonomi dan juga pendidikan itu tetap berjalan dengan baik. Aspirasi mahasiswa dari berbagai kalangan, yaitu dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu menuntut kebijakan yang meringankan biaya pendidikan diberi keringanan. Karena akibat dari dampak pandemik, kemampuan untuk membiayai pendidikan terkendala masalah ekonomi keluarga. Banyak orang tua mengeluh pendapatan yang menurun dari usahanya untuk membiayai anaknya kuliah. Dari permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim itu mengeluarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal UKT. Seperti yang dikatakan beliau, yaitu kami akan mengeluarkan Permendikbud yang memberikan keringanan UKT di bawah ruang lingkup kita, yaitu PTN. Ya, untuk keringanan UKT bagi mahasiswa, kata Pak Nadiem Makarim. Itu sekilas latar belakang dari Permendikbud, dikeluarkannya Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang Undang-Undang Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu pembahasan Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Dari uraian latar belakang tadi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan 3 kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Mendikbud, yaitu Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan kebijakan pertama dan kedua itu terkait dukungan uang kuliah tunggal atau UKT dan dana bantuan UKT mahasiswa. Sementara kebijakan ketiga itu menyangkut bantuan operasional sekolah BOS, afirmasi, dan BOS kinerja. Adapun kebijakan tersebut, yaitu yang pertama adalah kebijakan penyesuaian UKT.
Yang kedua yaitu kebijakan bantuan pandemi bagi mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu kebijakan bos afirmasi dan bos kinerja. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kebijakan penyesuaian UKT. Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Di sini terdapat 4 arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu yang pertama yaitu UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Dan yang kedua yaitu mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester atau SKS sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan. Yang ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau pemberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa. Dan yang keempat yaitu mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil kurang lebih 6 SKS. Yang pertama yaitu semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan S1 D4. Dan yang kedua yaitu semester 7 bagi mahasiswa program diploma 3 atau D3. Menurut Pak Nadiem, melalui kebijakan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan berbagai manfaat, yaitu keberlanjutan kuliah, tidak terganggu selama pandemi, hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT, dan penghematan di masa akhir kuliah. Arahan kebijakan ini berdasarkan kesepakatan Majelis Rektor PTN pada tanggal 22 April 2020. Kebijakan kedua yaitu kebijakan bantuan pandemi bagi mahasiswa. Kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan pandemi yakni yang pertama yaitu kendala finansial, yaitu orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil tahun 2020. Yang kedua yaitu status beasiswa, tidak sedang dibiayai program KIP kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh maupun sebagian. Yang ketiga yaitu jenjang kuliah, mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020. Sedangkan kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan bos afirmasi dan bos kinerja. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya, sekolah swasta yang paling membutuhkan mendapatkan bantuan melalui bos afirmasi dan bos kinerja. Bos afirmasi dan bos kinerja itu difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19. Adapun ketentuannya adalah untuk sekolah negeri dan swasta yang paling membutuhkan. Dana bantuan sebesar 60 juta per sekolah per tahun, dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Bos afirmasi dan bos kinerja dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan bos reguler selama masa pandemi COVID-19. Rinciannya antara lain yaitu pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya. Untuk sekolah yang mendapatkan bantuan ini, itu terdapat 2 kriteria sekolah. Yang pertama yaitu berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain,
dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan bantuan yaitu diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima pos reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar. Jumlah alokasi dana BOS afirmasi dan kinerja itu sebesar 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa kelurahan daerah khusus. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan membutuhkan dapat langsung menerima bantuan. Kemudian dasar hukum Permendikbud nomor 25 tahun 2020 di lingkungan Kemendikbud adalah yang pertama, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5500 nomor 5 dan nomor 6 dan seterusnya nomor 7. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan peraturan tersebut. Untuk kelebihannya yaitu diantaranya yang pertama, UKT dapat dilakukan penyesuaian bagi mahasiswa yang kekurangan mengalami kendala finansial akibat terdampak pandemi. Yang kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester SKS sama sekali, seperti misalnya menunggu masa kelulusan. Dan yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau pemberlakuan UKT baru kepada para mahasiswa. Dan yang keempat yaitu mahasiswa di akhir studi dapat membayar biaya UKT paling tinggi 50%. Dan langsung saja ke solusi. Dari latar belakang kemudian pembahasan tersebut, maka pemerintah memberikan solusi diantaranya yaitu yang pertama yaitu cicilan UKT. Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga 0% jangka panjang. Waktu pembayaran cicilan disesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Yang kedua, solusi dari pemerintah yaitu penundaan UKT. Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan kemampuan ekonominya. Dan yang ketiga, yaitu penurunan UKT. Mahasiswa tetap membayar UKT, tetapi dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Dan yang keempat yaitu beasiswa. Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar, KIP, kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan kriteria penerimaan sesuai ketentuan program beasiswa yang berlaku. Dan yang kelima yaitu bantuan infrastruktur. Mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa serta ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN. Dari pembahasan ini terkait kebijakan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 sebagai pelaku pendidikan baik guru, siswa maupun mahasiswa, sudah seyogyanya kita dapat memahami kebijakan tersebut agar pendidikan tetap berjalan dengan baik meski dalam kondisi apapun. Dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Sebagai media pengetahuan
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.